Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Widiadnyana, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Manado. Nomor peserta 20150183365. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Watu Bangga dengan program studi Matematika. Saya akan menampilkan video pembelajaran saya sebagai syarat uji kinerja pada PPG yang sedang saya laksanakan. Terima kasih. Oke, sebagai insan yang beragama, marilah senantiasa kita menjadikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di tanggal 5 Maret ini kita bisa berkumpul kembali dalam proses belajar mengajar yang senantiasa kita lakukan setiap hari. Untuk itu ketua kelas silakan memimpin doanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nur Suci Alifia, Pak. Siapa? Nur Suci Alifia. Nur Suci. Nur Suci, kenapa ini? Sakit. Siapa lagi? Suci. Suci, kenapa Suci? Sakit. Terus? Itu saja, Pak. Saja. Misalnya dilihat. Ya. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, tolong sampah-sampah apa yang ada di sekitar kalian dipungut dulu itu. Itu misternya ya di bawah. Dan di depan. Sudah habis semua sampahnya? Ya, oke. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik. Sudah siap untuk belajar ya? Siap. Ya, hanya hari ini kita terkendala masih mati lampu sehingga media pembelajaran kita nggak bisa digunakan. Jadi kita kembali ke manual ya. Manual, nanti kalian lihat di papan tulis aja kalau begini karena keadaan ya. Tapi kalau sebentar menyala lampu, saya tampilkan kembali PowerPoint-nya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang
limit fungsi ya. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran limit fungsi, saya mau bertanya dulu pada sekalian, pernah dengar kata limit tidak? Pernah? Ya, yang bagaimana itu? Ya? Batas? Mak? Apa istilahnya kalau batas maksimal apa istilahnya? Limit? Batas maksimal. Ya. Selain itu apa lagi? Kalau laki-lakinya apa? Nah, bagaimana itu limit? Pernah dengar kata limit kan? Ya, pernah. Ini limitnya segini. Oh? Masa ada di ATM itu kan? Kalau arang ATM itu ada beberapa warna. Ada warna kuning yang paling banyak isinya itu atau limitnya tertinggi itu yang warna hitam. Kayak yang dibilang orang itu kartu hitam. Baik. Jadi kalau personal kartu hitam itu limitnya sudah tidak hampir tak terhingga ya. Jadi unlimited ya. Unlimited atau apa itu bahasa kalau ya. Jadi limitnya, tapi limitnya sangat tinggi. Ya itulah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang limit. Yang di belakang bisa lihat kan? Ya, coba sekarang kita ya, ini pengertian limit. Ya, bisa ditulis-tulis. Ya. Pengertian limit. Limit fungsi adalah suatu nilai pendekatan. Ya. Suatu nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri suatu titik maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Jadi ini ditemukan oleh Dedi Heriadi pada tahun 2000. Silakan ditulis. Ya, oke. Selanjutnya, ya, limit fungsi aljabar. Contoh, perhatikan fungsi. Untuk nilai X yang mendekati 1, berarti X-nya, jika X-nya 0 maka fx-nya 1. Jika X-nya 0,9 maka fx-nya adalah 1,9. Jika X-nya 0,95 maka fx-nya adalah 1,95 dan seterusnya. Ini dari kiri ya. Kalau dari kanan, apabila X-nya 1,1, apabila X-nya 1,1 maka fx-nya adalah 2,1. Apabila X-nya 1,05 maka fx-nya 2,05 dan seterusnya. Sehingga di situ X itu mendekati berapa? 2. Nah, jadi X itu adalah mendekati 2. Berarti limitnya adalah limit X mendekati 2. Dari gambar dan tabel dapat disimpulkan jika X mendekati 1 dari kiri maka nilai fx mendekati 2. Dan jika X mendekati 1 dari kanan maka nilai fx mendekati 2. Jika X mendekati 1 maka nilai fx mendekati 2. Ya, ini teorema limit. Ya, terdapat 8 teorema atau sifat limit fungsi aljabar, yaitu yang pertama, limit X mendekati CK itu hasilnya adalah K. Limit X mendekati CX itu sama dengan C. Nah, limit X mendekati CK
kali fx, maka K limit X mendekati C fx. Ya, dan seterusnya. Silakan ditulis dulu. Ini ya. Karena tidak bisa lagi, mati lampu lagi. Saya tuliskan ya. Oh, yang tadi belum ditulis ya? Belum. Ya. Karena belum sempat ditulis, saya tuliskan dulu ya. Nah, ini lagi dia nyala lagi. Ya, mudah-mudahan lama menyalanya ya. Jangan betul kita ini. Ya, silakan coba ditulis dulu ya. Contohnya supaya bisa cepat saya kasihkan lagi contoh yang lain. Ya, cepat ya. Cepat. Ya, di situ ada juga yang nomor 2. Hitunglah nilai limit dari limit X menuju 2, X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Itu juga bisa langsung disubstitusi karena nilainya masih ada ya. Jadi limit X menuju 2, ganti X-nya dengan nilai 2. Ya, di situ 2 pangkat 2 kurang 1 per 2 kurang 1. 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4. 4 kurang 1 berapa? 3. 2 kurang 1? 1. Nah, sehingga di situ mendapatlah 3 per 1. 3 per 1 itu akan berapa? 3. Pintar semua. Ada juga nomor 3. Tentukan nilai limit dari limit X menuju 1 akar X kuadrat ditambah 8. Nah, di sana ganti X dengan 1. Sehingga 1 pangkat 2 ditambah 8. 1 pangkat 2 itu berapa? 1. 1 tambah 8 berapa? 9. Sehingga di situ hasilnya menjadi akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Nah, dari ketiga contoh itu ada yang mau ditanyakan tidak? Ada? Kalau tidak mengerti silakan bertanya. Sudah selesai semua? Tadi perhatikan.
Contoh, limit X menuju 1, X kuadrat tambah 9X kurang 10 per X kurang 1. Nah, ini ya, X kuadrat ini limitnya X menuju 1. Ya, coba perhatikan. Kalau ini kita ganti, ya, kita substitusi menggunakan metode substitusi, maka hasilnya adalah begini kan? 1 pangkat 2 itu berapa? 1. 9 kali 1 berapa? 9. Kurang 10 per 1 kurang 1 berapa? 0. Sama dengan 1 tambah 9 berapa? 10. 10 kurang 10? 0. Maka nilainya menjadi 0 per 0. Nah, inilah yang kita harus menggunakan metode pemaktoran. Ya. Coba perhatikan di sini metode pemaktoran. X kuadrat tambah 9X kurang 10 itu kita faktorkan. Faktornya itu adalah apabila nilai ada suatu angka kalau dikali menghasilkan nilai min 10. Ya. Kalau dijumlah nilainya menjadi 9. Nah, itu adalah nilai min 1 ditambah 10. Sehingga di situ limit X menuju 1, X kurang 1 dikali X tambah 10. Nah, itu yang difaktorkan namanya. Saya kira waktu kelas 1 saya sudah pernah dipelajari, ya? Ya, per X kurang 1. Karena X kurang 1 saja tidak bisa difaktorkan, tetap saja dia X kurang 1. Ya? Setelah itu di sini ada langsung limit X menuju 1. Ya? Kita perhatikan di situ. Di situ menjadi limit X menuju 1, X tambah 10. Bisa dipahami kayak itu? Sampai di sana langkah keduanya. Nah, jadi tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Siapa yang mau bertanya? Silakan bertanya. Ya, silakan. Yang ini. Nah, ini kan tadi saya katakan ini difaktorkan. Cara pengaktorannya sederhana saja pemikirannya. Pikirkan angka kalau dia dikali, ya, dua angka ini dikali menghasilkan negatif 10. Min 1 kali 10 hasilnya negatif 10, kan? Min 1 jika ditambah 10 hasilnya menjadi positif. Itu kunci memfaktorkan, kan? Saya kira sudah pernah diajar di kelas 1 kemarin, kan? Sudah bisa, Pak? Pak? Iya, memfaktorkannya silakan lanjutkan bagaimana dia. Depannya sendiri. 18 kan? 618 bagaimana? Nah, coba ganti dulu dengan harus difaktorkan, kan begitu. Kamu bisa bagi-bagi. Ya.
sudah difaktorkan sendiri dia kan. Nah, sisa bagaimana lanjutan? Oke? Iya, langsung di sini. Ini kan LKPD, langsung di sini. Ya? Iya. Baik. Supaya ini diskusi di sini berdua. Gimana? Nah, ini kan ceritanya begini. Kalau dia langsung dengan menggunakan substitusi, maka hasilnya menjadi 0,0. Karena 0,0 berarti harus difaktorkan. Ini langsung sudah ada faktornya. Tinggal diisi. Sekarang ada setelah difaktorkan maka tersisalah x tambah 4 dan x tambah. Silakan ganti substitusi gunakan lagi. Ya, kan sudah paham. Ya, silakan. Mana? Iya. 4. Iya, itu salah. Iya, 4. Kita mengganti x sama dengan bukan 2, 4. Coba salah. Yang gitu ya. Selesai kan? Bagaimana di sana sudah selesai juga? Ya, oke. Oke, sekarang mati lampu lagi nih ya. Ya, oke, waktunya selesai untuk mengerjakan LKPD. Sekarang saya mau bekerja sama, saling mengingatkan dulu selama 5 menit. Diajak temannya semua, sebentar saya undi siapa yang mau harus naik. Ya, dan sampai saya suruh kelompok sana, kelompok berapa itu? Kelompok 1 saya suruh salsa, harus tahu. Siapa tahu di sini siapa saya tunjuk, jadi semua harus tahu. Ya, silakan 5 menit kasih temanmu pengertian yang berupa. Ya, silakan. Bagaimana sudah? Oke, kasus 1 silakan Salsabila. Kelompok kasus 2 coba Jajang. Oke, Nora 5, maju Nora 5. Suci Andina Sari.
dikali menghasilkan menghasilkan min 8 ditambah kalau dijumlahkan menjadi positif 2. dapatnya Dapatnya min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Min 2 ditambah 4 sama dengan positif 2. dan di bawahnya. Iya. Di bawahnya Nah, ini faktorkan juga itu toh? ya, min 2 dikali 1 sama dengan 2. Iya. Terus 2 tambah 2 tambah 1 1. jadi yang samanya dicoret, turun x tambah 4 per x tambah 1. Jadi x nya diganti jadi 2 tambah 4 per 2 tambah 1. 2 tambah 4 sama dengan 6, 2 tambah 1 sama dengan 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi nilainya dari limit x menuju 4 yaitu x pangkat 2 dikurang 2 x kurang 8 per x kurang 4 hasilnya 6. Oke, tepuk tangan buat. Ya. Nah, jadi saya kira sangat hampir sempurna ya. Ya, ini tadi ada di sini harusnya 2 dan di 8 tadi sudah diperbaiki. Tadi juga Suci Angginasari ya. Ini menyatakan x kurang 8, bukan kurang 8, kurang 4 harusnya kan? Ya sudah sangat bagus. Jadi tepuk tangan untuk mereka berdua sekali lagi. Saya sudah bisa dipahami semua. Sudah. Kalau begitu silakan dikumpul KPD-nya. Hasil kerja kalian sudah ditulis sama pelembungnya ya. Nah, lalu sekarang kembali ke tempat semula, silakan. Kita sudah bekerja secara berkelompok ya. Sekarang saya akan memberikan kalian soal per orang. Ya. Saya berikan kalian soal perorangan. Ya, silakan coba. Nyala lagi dia lampunya. Ya. Tutup saja ya. Oke. Coba kalian kerja di kertas selembar. Siapkan kertas selembar. Saya kasih satu contoh. Ya, ini saja. Tinggal cari nilai berapa yang kalau dikali menghasilkan min 12, kalau ditambah menghasilkan 1. Oh, ini kan sudah pasti ada ini 1 toh? Toh? Tinggal cari yang satunya. Gampang kan?
benar. Pemahamannya sudah pas, kan? Hanya menjumlahkan. Regita, tolong dia. Silakan dikumpul. Satu soal saja itu. Apa lama sekali kerja? Mbak, 4. 5, mana? Selesai. Oke. Sudah. Ya oke, itu tadi kita sudah pelajari. Kalau saya lihat ini sudah ada 80% lah sudah paham ya. Lumayan. Ini yang banyak ini lah yang laki-laki yang nggak paham ini. Banyak main-main kayaknya tadi. Oke. Dari yang kita pelajari tadi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan
Ya, silakan Indi. Baiklah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu limit adalah nilai penetapan ke suatu titik tertentu. Untuk menyelesaikan limit, fungsi aljabar dapat dengan cara substitusi langsung dan jika dengan substitusi langsung memperoleh nilai 0 per 0, maka fx dan bx difaktorkan terlebih dahulu agar mendapat nilai yang paling sederhana. Oke, ya. Itulah tadi kesimpulannya. Jadi limit itu adalah nilai pendekatan ke satu titik tertentu. Untuk menyelesaikan suatu limit fungsi bisa menggunakan cara substitusi, dan apabila dengan substitusi tidak dapat diselesaikan maka menggunakan pemaktoran. Nah, kita baru pelajari tentang sampai pemaktoran. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan pelajari tentang cara yang lain lagi. Masih ada cara menggabungkan dengan sekawan, ya. Masih ada 2 cara lagi nantinya. Oke, mungkin hanya itu pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya, tadi kita membuka acara ini, proses pembelajaran ini dengan doa. Sebagai insan beragama, kita menutupnya pun dengan doa. Jadi silakan ketua kelas pimpin doa untuk menutup kegiatan kita. Silakan. Syakran. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa atau menutup masing-masing kita dimulai. Doa selesai. Ucapkan terima kasih pada waktu. Terima kasih, Pak. Dan silakan istirahat. Thank you.